tidak mengatakan bahwa Allah berada di satu tempat, yaitu Arsy, sampai hari ini. Maka mereka kaget, mereka heran, mereka bingung, mereka aneh mendengarkan dakwah salaf dipelopori oleh Syalbani, Syekh bin Baz, Utsaimin dan lain-lain yang tegas teriak mengatakan Allah berada di satu tempat terbesar, yaitu Arsy. Ini aneh bagi mereka. Padahal ayat mereka baca, Al-Quran mereka hafal, hadis-hadis Nabi tentang Arsy mereka baca. Kenapa? Mereka lebih thiqah dengan mayoritas daripada dengan dalil. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk, menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di Arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada tempat, itu di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula, menguasai. Ini mayoritas yang aksaruhum dolun. Ini yang dolun. Kita yang ghuraba, kepala lu bau menyan. Jadi kamu cukup tidak sombong saja. Cukup tidak merasa sudah ada di jalan yang benar saja. Terbuka otak itu. Tunggu kepala kamu nanti ada berkembang otaknya. Kalau sudah merasa saya ada di jalan yang sunnah, mereka yang menentang saya itu biasa, itu ujian. Dulu Nabi Muhammad juga begitu. Aduh, sudah bawa Nabi Muhammad merasa sebagai sahabat dan ustaz mereka sebagai nabinya. Pak Yazid Jawas nabinya, kamu sahabatnya. Sehingga orang yang mengkritik dianggap sebagai Abu Jahal, Abu Lahab. Ya sudah ya, sudah ya. Sampai kapanpun orang bodoh itu tidak layak untuk sombong. Orang alim pun tidak layak, apalagi bodoh. Sombong itu apa? Merasa sudah paling benar. Saya kasih tahu satu clue sederhana. Kalau hanya membantah dokter, apalagi dokter Wahabi, itu masalahnya sederhana sekali. Toh dokternya bilang ini tai kucing kutunya batal. Terus kenapa tidak boleh dibantah? Aneh-aneh. Yang tidak boleh itu membantah dokter. Mati kamu kalau membantah dokter. Kamu dikasih obat suruh dioles, obat luar kamu telan, mati. Selain mati ya go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya selalu dihadapkan kepada sosok-sosok tertentu yang berusaha membawa pemikiran Muhammadiyah kepada kemauannya gitu. Contohnya ya perkataan Ustadz Ade Hidayat dianggap fatwa Muhammadiyah, itu lucu banget dia. Ustadz Ade Hidayat itu tidak mewakili Muhammadiyah di dalam menyampaikan fatwa tentang Allah di atas arsy. Jadi saya yang mengatakan seperti itu, sebagaimana yang dikatakan Zakka, apalagi kemudian menulis nama Muhammadiyah itu dirubah pakai I dan A gitu. Ini setengah melecehkan Muhammadiyah ini Zakka ini. Dia mestinya kalau mau menulis Muhammadiyah ya pakai Y, A gitu, bukan IA. Tolonglah jangan dirubah-rubah Muhammadiyah Zakka. Tapi nggak apa-apa, untuk kali ini saya masih memaafkan Anda itu. Jangan suka melecehkan ormas lain lah. Anda sama kalau begitu dengan Idrus Ramli, sama dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, suka melecehkan ormas lain gitu. Dia tulis Muhammadiyah dengan Muhammadiyah, tidak pakai Y gitu. Bukan lupa, bukan. Itu disengaja. Gitu. Menurut saya disengaja. Kalau lupa ya tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menampilkan Ade Hidayat. Ustadz Ade Hidayat. Sementara yang keluar dari Ustadz Ade Hidayat itu bukan pendapat Muhammadiyah. Kalau ingin membaca pendapat Muhammadiyah, baca tentang Allah di atas arsy yang dikeluarkan oleh yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, dengan jelas itu ada di sana. Soal Anda tidak menerima tempat karena Anda yang menggambarkan Allah itu seperti makhluk. Setiap kali kata tempat selalu dikaitkan dengan makhluk, itu Anda. Karena cara berpikir Anda yang tidak benar. Misalnya
Anda kenapa ketika Allah mengatakan Sami'un Basir juga tidak dikatakan makhluk? Kenapa? Sami'an Basiran. Kenapa tidak dikatakan makhluk ketika Sami'an Basiran? Mengapa ketika disebut Ainun Anda marah? Menyebut makhluk. Mengapa ketika disebut Allah itu berada di atas arsy Anda marah? Anda nggak suka? Yang bayi tidak tahu membaca pertama kali itu, jadi kalau benar-benar anak baru kemarin itu Anda, jangan menghina yang lain lah. Anda kan bilang itu anak baru kemarin juga tadi ya. Jadi saya ingin mengatakan yang baru kemarin itu Anda. Bukalah kitab-kitab mutawala Anda, jangan baca Asy'ariyah saja, baca yang lain-lainnya gitu kan. Baca pendapat-pendapat itu orang-orang Imam Muzani lah. Akidahnya Imam Muzani baca gitu. Sudah saya katakan kemarin perkataannya Imam Qurtubi juga. Sudah saya sampaikan itu. Nah, kalau ingin tahu yang dari Muhammadiyah, bukan Ustadz Adi Hidayat. Yang disampaikan, yang keluar dari fatwa Muhammadiyah itu, yaitu tentang istiwa Allah di atas arsy, bahkan Muhammadiyah menerima terjemahan bersemayam di atas arsy. Mungkin kalau Anda kan tidak mau menerima terjemahan di atas arsy, walaupun yang menerjemahkan itu orang kerap ya. Itu. Jadi di sini letaknya Anda apa membawa-bawa Adi Hidayat apa maunya? Justru saya menganggap Ustadz Adi Hidayat itu terkadang berpikirnya ala Jahmiyah, kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Wong dia kok yang merinci tentang Allah, kalau Allah begini-begini, kalau Allah begini-begini. Seolah-olah dia lebih tahu dari Allah gitu. Sama dengan Anda. Ketika Allah itu disebut istiqrar atau istaqarra, lalu muncul unek-unek Anda, Allah menetap, oh itu kalau begitu Allah seperti makhluk. Itu pikiran Anda nggak nyampe. Kalau pikiran seorang mukmin, dia menerima apa adanya lah itu dari Allah. Istiwa alal arsy, ya udah. Al istiwa ma'lum bil lughatil arabiyyah. Kan begitu. Wal kaif majhul. Udah, selesai perkataan Imam Malik itu. Kaif itu bertanya bagaimananya. Anda kan ngerti bahasa Arab. Jadi bertanya bagaimananya. Kalau Allah itu istiwa, terus istiwanya seperti apa ya? Itu persis Anda cara berpikirnya. Ketika disebut istaqarra, lalu muncul bayang-bayang pasti Allah itu duduknya bersila dan sebagainya. Itu konyol pendapat Anda yang begitu itu. Kemudian oh, kalau begitu makhluk Allah. Kok Allah yang Anda yang ngukur gitu? Allah yang punya kehendak, Allah yang menciptakan apa ada? Selain Allah yang bisa menciptakan sebagaimana Allah ciptakan. Apakah kemudian menjadi keliru ketika Allah berada di atasnya, bersemayam? Apa menjadi keliru? Di mana letak kekeliruannya? Oh, yang menciptakan dia Allah kok. Yang mengadakan Allah kemudian Anda tolak. Dari mana itu cara berpikirnya Anda? Lucu Anda itu. Zaka. Jadi kalau Ustadz Adi Hidayat dengan tarjih, Majelis Tarjih Muhammadiyah berbeda. Yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, Allah bersemayam di atas arsy. Sepakat semua ulama-ulama Muhammadiyah itu. Coba bukalah di Google itu ada tentang bersemayam di atas arsy Allah itu. Jadi barangkali itu dulu. Di dalam upaya mengkritisi orang lain, seharusnya Anda, bacaan Anda apa gitu. Itu kan pertanyaan saya. Coba bacalah dari berbagai macam kitab. Kenapa Anda tidak baca kitab-kitab semuanya kemudian baru menyimpulkan? Yang saya lihat itu Anda berpikir terus-menerus ala Asy'ariyah itu, Jahmiyah, Mu'tazilah, itu semua ada pada Anda cara berpikirnya. Setiap kali Anda berbicara berkaitan dengan istiwa alal arsy, pasti pertanyaannya persis pertanyaan Mu'tazilah. Persis nggak ada bedanya. Mu'tazilah kalau bertanya kayak itu, kayak Anda gitu.
Lihat semua kitab-kitab Mu'tazilah ketika membicarakan sifat-sifat Allah. Pertanyaannya tidak satupun menyimpang sebagaimana yang Anda pertanyakan gitu. Jangan-jangan Anda juga pikirannya produk Mu'tazilah. Itu loh. Jadi kalau mau bicara tentang istiwa ini, sudah berkali-kali diangkat lagi, dan bawa-bawa Muhammadiyah. Anda itu kadang-kadang sih nggak bisa menahan emosi juga gitu ya. Apa nggak bisa menahan emosi? Coba bayangkan. Bikin tulisan Muhammadiyah saja salah gitu. Lalu bagaimana mau berdiskusi dengan benar? Karena saking marahnya Anda itu, coba akhir kalimatnya Anda, bagaimana itu? Berapi-api menanggapi salafi itu. Dan kemudian dengan sombongnya juga Anda bilang orang lain sombong, padahal Anda juga sombong. Dan merasa paling benar ya Anda juga gitu. Anda tidak merasa paling benar. Kalau tidak merasa paling benar, tidak seperti yang Anda ungkapkan itu. Seolah-olah pikiran Anda itu segalanya. Kemudian mengatakan anak baru kemarin dan sebagainya. Itu kan lucu Anda itu. Mengecilkan orang lain. Kalau saya sih nggak heran. Memang kelompok Anda itu suka mengecilkan orang lain. Menghina malah itu. Itu ya. Menghinanya apa? Cobalah. Muhammadiyah diobok-obok berkali-kali. Idrus Ramli, Marzuki Mustamar, itu orang-orang Anda semua. Yang ngobok-ngobok. Habib Alwi itu. Aduh, Zaka. Janganlah kemudian mengecilkan arti ormas. Berarti mau menganggap itu kalau mengikuti alur pemikirannya Idrus Ramli, sholat di belakang orang Muhammadiyah itu nggak boleh, makro. Seolah-olah begitu itu. Kalau saya sih paham sejarah Muhammadiyah dengan orang sebelah itu. Jadi itu barangkali ya dari saya nasihat. Kalau mau menulis yang benar, yang pertama. Yang kedua, bacalah literatur pendapatnya kalangan-kalangan murid-murid Imam Syafi'i awal itu. Bagaimana pendapatnya terhadap Asy'ariyah yang sekarang ini justru diancamkan kepada Wahabi oleh Anda dan kelompoknya gitu. Sebagai jemaah takfir itu Wahabi. Padahal generasi-generasi awal tidak sedikit orang yang menyesatkan Asy'ariyah. Bahkan ada yang mengkafirkan Asy'ariyah itu dari awal-awal orang yang hidup sezaman dengan Asy'ariyah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari maksud saya. Itu sudah ada yang begitu. Lah kalau saya membaca siapa Maulana siapa itu pikirannya Mu'tazilah semua itu. Bukan Ahlus Sunnah, nggak ada dalam kitab Ahlus Sunnah begitu. Yang benar-benar Ahlus Sunnah. Nggak tahu kalau kemudian Ahlus Sunnah seperti Zakka dan sebagainya itu. Barangkali ini saja ya dari saya, terlalu panjang juga nggak ada gunanya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.